Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan. Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini mengharuskan kita untuk belajar dari rumah dan kita tidak bisa belajar secara tatap muka di kelas. Nah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang kesetaraan umum untuk mencapai kepentingan umum. Nah, pada materi ini yang kita pelajari yaitu pengertian kesetaraan, kategori kesetaraan, dan prinsip-prinsip kesetaraan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kesetaraan itu? Nah, kesetaraan dapat diartikan sebagai kesamaan kedudukan, persamaan tingkatan, sederajat, dan dengan adanya kesetaraan ini tidak ada yang lebih rendah maupun tidak ada yang lebih tinggi, dan kita semuanya sama. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki banyak perbedaan, dari perbedaan suku, ras, agama, budaya, serta status sosial dalam masyarakat, seperti itu. Nah, dengan adanya perbedaan tersebut, kita harus menyikapinya dengan bijak, yang mana kita harus saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain, sehingga dengan adanya toleransi ini dapat menciptakan keteraturan sosial dalam masyarakat. Nah, lalu kepentingan umum seperti apa yang ingin dicapai dalam kesetaraan ini? Nah, kepentingan yang dimaksud yaitu untuk menciptakan masyarakat yang harmoni atau menciptakan keteraturan sosial, yang mana dengan adanya kesetaraan ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang aman, tentram, dan damai, dan tidak ada konflik di dalam masyarakat, seperti itu. Nah, kesetaraan ini kerap kali menjadi sebagai penghapusan pengecualian dalam hukum formal berdasarkan ras dan gender. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ras dan gender ini menjadi isu yang sangat sensitif, sehingga kita harus berhati-hati dalam membahas isu gender dan ras. Nah, bagaimana sih kesetaraan gender dan ras dapat terwujud? Nah, yang pertama, kesetaraan gender. Kesetaraan gender ini dapat terwujud tidak harus laki-laki dan perempuan menjadi sama, akan tetapi kesetaraan gender ini dapat terwujud apabila tidak ada yang dirugikan ataupun yang diuntungkan atas jenis kelamin tertentu. Nah, seperti yang terjadi bahwa banyak sektor publik banyak dikuasai oleh laki-laki, akan tapi pada saat ini banyak perempuan yang bekerja di sektor publik. Seperti dalam lingkup kecil ada perempuan yang menjadi perangkat desa atau kepala desa, yang kemudian juga sekarang perempuan juga bisa bekerja di perkantoran dan sektor publik yang lainnya. Dan dengan adanya kesetaraan gender ini diharapkan dapat tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua yaitu kesetaraan ras. Nah, kesetaraan ras dapat terwujud apabila tidak ada yang dirugikan atau diuntungkan atas ras yang lain. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa setiap individu atau masyarakat atau kelompok tertentu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, seperti ciri fisik, bentuk tubuh, warna kulit, warna rambut, dan lain sebagainya. Dan dengan adanya perbedaan ini, kita harus saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain untuk menciptakan keteraturan sosial dalam masyarakat. Nah, setelah mempelajari apa itu kesetaraan, kita akan pelajari tentang 5 kategori kesetaraan. Nah, 5 kesetaraan itu yaitu: 1. Kesetaraan hukum, kesetaraan politik, kesetaraan sosial, kesetaraan ekonomi, kesetaraan moral. Ibu akan menjelaskan satu persatu kesetaraan tersebut. Yang pertama, kesetaraan hukum. Nah, pada kesetaraan ini mengacu pada
pengakuan bahwa orang-orang atau warga merupakan subjek hukum yang mana orang-orang harus mendapatkan hukum yang sama, yang mana tidak ada orang di atas hukum. Hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak memihak. Dan yang kedua yaitu kesetaraan politik. Pada kesetaraan ini mengacu pada pengakuan orang-orang yang berada pada peraturan negara memiliki hak yang sama untuk berpolitik. Nah, yang ketiga yaitu kesetaraan sosial, yang mana kita harus menghargai status dan peran sosial setiap individu dalam masyarakat. Kita tidak membeda-bedakan dari tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, dan yang lainnya. Kita harus saling menghargai satu sama lain. Yang ketiga yaitu kesetaraan ekonomi. Kesetaraan ekonomi ini mengacu pada situasi pembagian sumber daya alam secara adil, dan hal ini dilakukan bertujuan untuk mencegah kesenjangan sosial dalam suatu masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu kesetaraan moral, yang mana kesetaraan moral ini mengacu pada bahwa setiap manusia memiliki nilai yang sama, yang mana setiap manusia berhak dihormati satu sama lain. Nah, setelah ini Ibu akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip kesetaraan, yang mana prinsip-prinsip kesetaraan ini yaitu bahwa setiap orang ingin diperlakukan sama. Siapa sih yang tidak ingin diperlakukan sama? Karena dengan adanya kesetaraan ini, setiap individu dianggap dihargai oleh orang lain, sehingga tidak ingin diperlakukan secara tidak adil dan ingin dilakukan secara sama atau adil oleh individu maupun kelompok maupun masyarakat, seperti itu. Nah, prinsip yang kedua yaitu tidak adanya diskriminasi. Nah, diskriminasi ini sangat berbahaya karena dengan apabila ada diskriminasi akan menimbulkan konflik. Maka dari itu, kesetaraan ini menghindari adanya diskriminasi, karena perbedaan-perbedaan yang ada di negara Indonesia harus dihargai dan dihormati satu sama lain. Nah, dari pembelajaran tersebut dapat disimpulkan bahwa kesetaraan merupakan kesamaan kedudukan, kesamaan tingkatan, sederajat, sehingga tidak ada yang di atas maupun yang rendah, seperti itu. Dan ada 5 kategori dalam kesetaraan, yaitu kesetaraan hukum, kesetaraan politik, kesetaraan sosial, kesetaraan ekonomi, dan kesetaraan moral. Dan ada prinsip dalam kesetaraan yaitu setiap orang atau setiap individu ingin diperlakukan sama dan tidak adanya diskriminasi dalam suatu masyarakat. Nah, dari materi yang Ibu sampaikan tadi, Ibu akan memberikan tugas yang mana Ibu akan menyertakan link video tentang kesetaraan, yang mana dari video tersebut kalian tonton dan analisis kesetaraan apa yang terjadi, kesetaraan sosial yang terjadi dalam video tersebut, dan dikumpulkan minggu depan. Oke, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.